Pak Hendro sebut bandar, Pak Robert sebut bandar. Kita perlu tahu sekarang siapa bandarnya. Kalau boleh sebut nama nggak apa-apa. Nah, itu mungkin yang harus menjadi bahan diskusi gitu. Bagaimana rute itu atau bagaimana gambaran setelah atau bagaimana gambaran Jokowi bisa mundur atau Presiden Jokowi gitu bersama rezimnya juga bisa mundur begitu. Dan itu kan yang sebenarnya belum ada bahasan hari ini gitu. Ketika kita ditanya apa rutenya begitu, apa skemanya atau apa jalannya begitu, kita nggak tahu gitu, sama-sama nggak punya bagaimana peta gitu dalam hal ketika baik itu bagaimana mau diapakan presiden ini gitu, kasarnya tanda kutip, dan juga setelahnya mau apa gitu. Itu kan yang masih jadi sebuah kebingungan akut. Iya, jadi mereka pengen menggulingkan Jokowi tapi nggak tahu caranya bagaimana kan. Nah, jadi ini yang Samkok itu ya, Jenderal Cao Cao itu bilang, saya nggak takut dengan orang pintar, orang jahat. Yang saya takutkan itu musuh yang bodoh, yang goblok. Nah ini orang ini, makanya kita takut orang begini nih. Kan orang-orang begini bisa bumi hangus Indonesia, sekalipun mereka harus mati. Bumi hangus Indonesia, mati sama-sama. Nggak mau mikir bagaimana cara hidup sama-sama, tapi mikirnya bagaimana cara mati sama-sama kan. Bandung Lautan Api, yang Pak Jadi bilang. Indonesia ini dogmanya dogmanya Malang apa rawe-rawe rantas Malang Putung, Bandung Lautan Api, apa Surabaya itu kemarin Bung Tomo, pokoknya yang bakar yang habis-habisan begitu. Itu dogmanya yang begitu, yang mati bareng. Nah, itu yang namanya orang bodoh itu loh. Nah, Indonesia memakai suatu momentum untuk tidak senang dengan seorang pemimpin. Lepas daripada ya kita pun banyak kekecewaan terhadap Jokowi. Tapi benar sekali, kalau Jokowi misalnya turun, adakah yang dijagokan Indonesia saat ini untuk menggantikan Jokowi? Itu pasti tidak ada, dan bahkan lebih parah. Anies, ya udahlah, kita akan kembali kepada kehancuran Syria atau Afghanistan. Kalau orang-orang seperti itu. Bapak kan ada di Amerika, Pak, di Indonesia? Bapak. Saya berada di Amerika, Pak. Ya, makanya saya ada di Indonesia kan, Pak ya. Jadi yang saya lihat di Indonesia itu sebenarnya Jokowi dukungannya kuat gitu sebenarnya. Jadi isunya bukan di situ. Kalau saya ngomong kan isunya justru di era pandemi itu orang nggak bisa kerja, nggak bisa cari duit. Nah itu bahkan jauh sebelumnya, setahun sebelum sekarang, pas setahun sebelumnya itu kondisi sudah sulit. Itu daya beli sudah turun, pengangguran sudah naik. Gitu. Ini grafik yang ngomong, bukan kata saya. Nah, jadi terkait vaksin sebenarnya hal tersebut sebenarnya kalau menurut saya kondisi Indonesia bahwa menjadi berat dengan varian Delta itu terjadi di semua. Kalau Bapak cek ya itu saya di channel saya. Di channel saya syuting videonya. Saya tidak saya setuju. Jadi ada 61 atlet Amerika, Olimpiade Amerika sakit. Nggak mungkin atlet Amerika nggak divaksin karena persyaratan di Tokyo itu harus divaksin. Bayangkan olahragawan Olimpik itu pasti sehat banget, Pak. Gizinya juga bagus. Divaksin sudah divaksin juga, tetapi kena COVID juga 61 tuh. Terakhir itu 61 orang Amerika ya, atlet Amerika. Dan orang yang dalam wawancara itu dia bicara, saya tampilkan videonya, bahwa seluruh dunia, seluruh planet saat ini, seluruh planet sudah tidak ada tempat sembunyi dari COVID varian Delta. Iya, kita setuju semua itu, Pak. Dan itu memang real. Masalahnya di sini, momentum ini yang dipakai untuk menjatuhkan pemerintah, Pak. Kan poinnya di sana. Karena tapi nggak laku, kalau saya anggap tidak laku di Indonesia. Jangan juga dianggap ya, bagi pribadi. Bapak. Nggak laku, Pak. Pak Robert, mohon maaf, tidak laku di Indonesia. Karena Bapak Jokowi sendiri kebijakannya tepat. Tapi kalau dia 2 bulan lagi gagal, ya 2 bulan lagi. Khilafah telah masuk dalam semua aspek di Indonesia. Jangan Bapak bicara seperti itu. Mungkin pengamatan dari luar negeri lebih jeli daripada Pak Gajah Mada kalau bilang tidak laku. Jangan menganggap enteng untuk menjatuhkan, karena bandar-bandar ini tidak mau mereka punya kekayaan dan lain-lain itu akan hilang sekiranya ada pemerintahan yang sistemnya menegakkan hukum. Jadi mereka mencari cara. Jadi kita tidak izin Pak Robert. Mengkiri, Pak. Ya, Jadi, izin Pak Robert. Bilang biar jangan ini rebutan, susah nanti kita
ngikutinnya Pak. Gitu. Jadi ini kita Ya, Bung Beta dulu silakan. Ya, ini Nah, Pak Robert. namanya ya cara kita Stop untuk dulu supaya ada jeda dulu. Ya, Bung Beta dulu silakan. Tadi Pak Hendro sebut bandar, Pak Robert sebut bandar. Kita perlu tahu sekarang siapa bandarnya. Kalau boleh sebut nama nggak apa-apa. ya Apa sudah jelas. Cendana atau SBY atau Jelas Pak. Kalau kita tidak bisa untuk sembunyi-sembunyi. Yusuf Kala di belakang ini. SBY di zaman dia dalam memerintah selama 10 tahun. Banyak sekali uang-uang yang dikorupsi. Dan tujuannya ya membangun suatu kekuatan. Sekarang merasa tidak ada kekuatan lagi dengan cara-cara yang tidak layak, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang ingin menggulingkan Jokowi. Ada juga faktor jealous tentunya di dalamnya. Jadi udah banyak lah. ditangkap itu poin. Ya. Pak, Dan terima para kasih, Pak jenderal Robert. yang juga Yang saya tangkap. banyak. Ya. Para jenderal jangan lupa, jangan semua itu jenderal yang masih ada kedudukan sekarang semua mensupport Jokowi. Dan banyak mereka yang kaya raya juga. Ya seperti ya Andika, keponakan atau anak mantu daripada Hendro Priyono, itu berapa banyak uangnya yang ada. Tapi masalahnya kemarin dimasukkan di CNN itu Pak, 179 miliar. 109, itu ada ya. satu rumah yang di dekatnya Pak Robert di. Ya betul. Ya, saya sudah cek itu rumah di sana ada lapangan golf segala. Yang harganya itu bukan sesuai dengan harga di dalam rupiahnya itu. Harga di sini itu sekitar di atas 4 M. Oke.